Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Indah sekali bacaan Pak Kiai Imam kita tadi itu di dalam suratul Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis yaitu ikhlas. Mukhlis itu orangnya, ikhlas itu kegiatannya. Inilah yang akan kita kupas. Sebenarnya ikhlas ini sudah pernah kita urai, tapi saya mencoba dengan format yang lain. Sekali lagi, ikhlas. Ikhlas adalah suatu sikap yang paling mudah kita ucapkan, tetapi amat sulit untuk dilakukan. Seringkali kita mendengar, ikhlas kami saja. Jikalau ada orang berkata, iya saya ikhlas ji, berarti tidak ikhlas itu. Ikhlas adalah, ini bahasa Arab, matonget-tongen, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ternyata ikhlas ini Pak salah satu syarat diterimanya ibadah kita ini. Apa artinya kita beribadah banyak-banyak jikalau tidak disertai dengan ikhlas? Ikhlas itu ruhnya ibadah. Jadi hanya kita dengan Allah yang tahu. Bahkan malaikat tidak tahu jikalau hamba itu berada dalam posisi ikhlas. Hadirin sekalian, ciri-ciri orang yang tidak ikhlas itu banyak. Boleh jadi kita ada di antara ini. Pertama, selalu ingin diperhatikan orang. Selalu mau diperhatikan orang, itu salah satu ciri tanda-tanda tidak ikhlas. Dua, jikalau ada orang menyumbang, katakanlah 50 juta, lalu tidak disertai nama, sebenarnya tidak ikhlas itu. Penjelasannya begini. Ada orang menyumbang besar, lalu tanpa nama, pasti selalu menguping. Pasti nak cari kah itu orang? Pasti nak cari kah? Jadi tanda-tanda tidak ikhlas. Mudah merasa kecewa jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, coba Pak, tanda-tanda tidak ikhlas orang seperti itu. Atau sering mengungkit-ungkit pemberiannya, itu juga termasuk tidak ikhlas. Mau beribadah di masjid raya, tapi mau dilihat orang rajin, ini tanda-tanda tidak ikhlas. Bekerja keras hanya karena mau dilihat oleh pimpinannya, juga tidak ikhlas. Luar biasa Pak. Orang yang ikhlas ini luar biasa pertolongan Allah terhadapnya.
Innama yansurullahu hazihil ummah bidaifiha ikhlasihin. Orang-orang yang mau ditolong oleh Allah, kalau sudah terbiasa itu menunaikan namanya keikhlasan. Coba 114 surah di dalam Al-Quran. Ada satu surah bernama Coba Pak, apakah ada kata ikhlas di dalamnya? Coba kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah ada kata ikhlas di dalamnya? Saking coba, itulah ikhlas hadirin sekalian. Beda lagi dengan tulus. Nah, ikhlas dan tulus itu bedanya ketika ada beban. Ikhlas ini Pak memang ranking 1. Kita mengerjakan meskipun ada beban. Contoh, itu ikhlas. Pernah nggak kita di sini merasa demam? Ya, kita merasakan sakit di rumah, lalu turun hujan deras, tiba-tiba dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu itu Bapak rela ke masjid, padahal demam, turun hujan, masih ke masjid. Berarti Bapak sudah merasakan namanya keikhlasan. Inilah ikhlas, terbebani tetapi masih berusaha untuk pergi ke masjid. Bagaimana kalau di masjid itu ada kerumunan, padahal kita sementara sakit, ada kerumunan janda-janda metok? Apakah itu disebut dengan ikhlas? Tulus itu Bapak sekalian tidak ada beban. Boleh jadi kalau ada kerumunan tetapi tidak ada beban, itulah yang disebut dengan tulus. Ada kisah begini indah sekali Bapak sekalian. Ini tentang keikhlasan. Pernah terjadi, begitu selesai dipanen kebunnya ini Bapak sekalian, seorang perkebun, tiba-tiba anaknya itu mengingatkan ayahnya, "Ayah, ini banyak sekali, alhamdulillah karunia yang diberikan oleh Allah, banyak ubi. Boleh enggak saya bawakan sedikit ini untuk guruku? Guruku itu sudah pensiun." Kata ayahnya, "Oh bagus." Maka agak jenazah kue lempai, agak je bahasa Indonesia na kue lempai. Lempai dipikul. Dia bawakan gurunya Pak. Coba, guru ikhlas, murid ikhlas. Begitu dibawakan gurunya, "Pak, ini ada sedikit oleh-oleh oleh ayahku, baru saja dipanen." "Apa itu nak?" "Ubi." Masya Allah Pak, diberikan kepada sang guru ubi, berkah dari panen. Biasanya itu Bapak sekalian, orang yang pandai ketika diberikan harus sama-sama. Itulah namanya tahadu wa tahabu, saling menghadiahkanlah. Ini sang guru masuk ke kamar menemui istrinya, "Bu, ini ada oleh-oleh diberikan anak kita, murid saya, ini ada ubi. Adakah sesuatu yang bisa diberikan kepada anak kita sebelum pulang?" Istrinya bilang, "Tidak ada Pak, tidak ada sesuatu, saya belum ke pasar." Bayangkan Pak, biar sedikit, tidak ada Pak, kecuali seekor kambing. Nah, ada kambing Pak di belakang halaman, itu ji.
Kata gurunya, suaminya, itu Mi. Diberikan itu pas seekor kambing, diberikan ubi, kembali kambing. Sama-sama ikhlas Bapak sekalian. Kata muridnya, kenapa lagi Pak? Iya ambil Mina, ambil. Dibawalah pulang ini seekor kambing. Ubi yang diberikan, kambing yang pulang. Begitu sebelum sampai di rumahnya, tetangganya perhatikan, agak mau bawa bembe. Kenapa bisa? Saya tidak tahu guru kita. Saya berikan ubi, justru saya diberikan kambing. Wah, dia berpikir, ubi yang diberikan, kambing yang datang. Nah, kalau saya kasih ini kambing, berarti nanti pulang tedong. Wah, dia juga mau. Nah, suruh anaknya, pergi ku bawakan ini kambing. Jadi madeke memang kambing pasti nanti itu tedong. Dibawakan ke gurunya, Pak, ini ada oleh-oleh. Ini seekor kambing oleh ayahku. Terus itu Bapak sekalian, kenapa lagi nak repot-repot? Ya ini suruhan bapakku. Terus sang guru berkata kepada istrinya, masih ada sesuatu di dalam? Oh tidak ada. Itu di ubi tadi. Kasih nih ubi. Inilah Pak yang kalau tidak namanya ikhlas. Jadi ikhlas ini saudara, ikhlas itu bagaimana ya menggambarkan ya, matungatungan. Ada satu kisah ini Pak kalau tidak keberatan. Nah, ada satu kisah Bapak sekalian, Masya Allah. Ini terjadi salah seorang sahabat bernama Julaibib. Ini Julaibib, nama yang tidak dikenal. Kenapa ini Julaibib? Orang yang paling jelek, orang yang paling jelek postur tubuhnya sahabat Nabi. Di antara sekian banyaknya sahabat Nabi, 10.000 sahabat Nabi, inilah Julaibib yang paling jelek fisiknya. Bayangkan Pak, mabolo nih, buku nih, mapengko nih aja nak, maka cocok ulun nak. Jadi kalau itangai dilihat ini Julaibib, mesem. Bayangkan, tetapi kehebatannya ini Julaibib tidak pernah Pak dia di saf kedua selama 40 tahun. Selalu saf terdepan kalau sholat. Kalau perang, nak buru ke ngelena. Istilahnya, jikalau terjadi perang, dia selalu berada di depan. Tapi jarang diurai oleh riwayat. Singkatnya Bapak sekalian, datanglah Nabi kepada Julaibib. Wahai Julaibib, melo ko gama bini. Apa kata Julaibib? Ya Rasulullah, siapa yang mau, ya siapa wanita yang mau sama saya, maka cocok ulukku, buku na, mabolo na, majama mesem. Pokoknya kalau kamu mau. Saya pikir-pikir dulu ya Rasulullah. Besoknya datang lagi Nabi kepada Julaibib. Wahai Julaibib, melo ko gama bini. Saya pikir-pikir dulu ya Rasulullah. Aja amana lantak golok demusita. Jangan sampai ya tidak ada saya yakin tidak ada perempuan yang mau sama saya. Biarlah saya berpikir ya Rasul. Esoknya datang lagi kepada Nabi. Melo ko gama bini. Ya terserah apa yang engkau katakan ya Rasul, saya siap. Begitu mengatakan siap, Rasulullah bekerja mencari wanita yang paling cantik di kota Madinah. Masya Allah Pak. Rasulullah mendatangi salah satu rumah yang mewah waktu itu. Anaknya
luar biasa Pak cantiknya. Seandainya itu masih hidup hadir di masjid raya ini, oh dia pada badan. Allo mak gere telu inga mak bulo-bulo. Oh. Biti balana. Bayangkan ini postur tubuhnya saja mirip gitarnya Romai Rama. Malah bayawa masjid kalau yase. Datang Nabi kepada orang tuanya, Assalamualaikum. Oh gembiranya itu, ya penghuni rumah. Apa tujuan Rasulullah datang kemari? Kata Nabi, saya mau meminang, saya mau melamar. Lompat kegirangan ini penghuni rumah Pak. Karena mereka mengira yang melamar itu Nabi sendiri terhadap anaknya. Bukan saya. Tetapi Julaibib. Julaibib map pengkongnya jena. Oh lantak golo di musita. Saya tolak. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Suami menolak, istri menolak. Tapi terdengar wanita itu, gadis itu. Begitu mendengar, kenapa Pak? Kenapa Bu? Itu Julaibib mau melamar engkau. Yang datang kan Nabi. Apa yang pernah ditakdirkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi, itulah sesuatu yang paling terbaik. Masya Allah Pak, terima nih. Bayangkan yang saya mau alami, yang saya mau menikmati. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Maka kangulu lapung amu. Siapa yang mau menentukan orang seperti ini? Mapengko ngajin. Singkatnya Bapak sekalian, nikah, bapaknya menangis, ibunya menangis. Justru sang anak ini selalu tersenyum. Begitu singkatnya mau malam pertama Bapak sekalian. Tiba-tiba kata Nabi, ayo semuanya ikut perang. Ada panggilan perang Pak waktu itu. Padahal baru mau malam pertama. Ini Julaibib suka sekali namanya perang. Tanpa disentuh ini Pak istrinya pergi. Karena panggilan perang itu, jihad itu adalah wajib. Makanya dia tinggalkan istrinya Pak tanpa menyentuh. Lagi-lagi ini Julaibib selalu berada di posisi terdepan. Apa yang terjadi? Takdir. Meninggal dunia Julaibib. Rasulullah SAW sendiri yang menghadiri pemakamannya. Begitu dimakamkan Bapak sekalian, Nabi selalu mempelototi itu ketika apa yang terjadi setelah itu, langsung Nabi menoleh, membalikkan wajahnya. Setelah selesai sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi itu langsung membalikkan wajahmu, tidak mau melihat itu? Kata Nabi, saya melihat kerumunan bidadari terhadap Julaibib. Dan ada seorang bidadari itu tersingkap ini roknya keluar betisnya. Makanya saya menoleh, tidak mau melihat betisnya bidadari itu. Ini ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.